Timnas Indonesia panggil 26 pemain untuk hadapi Brunei Darussalam. Erick Thohir dikabarkan jadi menaturalisasi Emil Audero. PSSI berikan jawaban ini. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, simak video selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia akan melawan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oleh sebab itu, skuad Garuda bakal berkumpul dalam waktu dekat. Timnas Indonesia akan dua kali berhadapan dengan Brunei Darussalam dalam babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bakal menjadi tuan rumah lebih dulu. Pasukan Sintayong itu akan menjamu Brunei Darussalam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang pada 12 Oktober 2023 mendatang. 5 hari berselang, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Brunei Darussalam. Duel tersebut bakal berlangsung di Hassanal Bolkiah National Stadium, Brunei. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nov Arianto mengungkapkan kapan skuad Garuda bakal memulai persiapan. Nantinya latihan pertama bakal berlangsung di Palembang. Nova mengatakan pelatih Timnas Indonesia Sintayong akan memanggil total 26 pemain untuk menghadapi Brunei Darussalam, termasuk para pemain yang berkompetisi di luar negeri. Babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masuk dalam periode FIFA Matchday yang terjadwal pada 9-17 Oktober 2023, sehingga setiap klub wajib melepas pemainnya ke Timnas Indonesia. Bila dapat melewati adangan Brunei Darussalam, Timnas Indonesia akan lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bakal menghuni grup F yang sudah diisi oleh Irak, Vietnam, dan Filipina. Pelatih Persik Kediri Marcelo Rospit coba meramal masa depan Muhammad Kanapi yang tengah naik daun. Ia yakin anak asuhnya tersebut akan segera dipanggil Timnas Indonesia. Muhammad Kanapi tiba-tiba muncul menjadi mesin gol baru dalam gelaran BRI Liga 1. Ia kini telah mengoleksi 5 gol dari 3 laga terakhir. Torehan tersebut membuat Kanapi sejajar dengan Ramadan Sananta yang juga mengoleksi 5 gol. Keduanya hanya tertinggal 1 gol dari Stefano Lillipali sebagai pemain lokal tertajam musim ini. Pencinta sepak bola nasional tentu tak terlalu terkejut dengan pencapaian Sananta dan Lillipali. Keduanya merupakan langganan Timnas Indonesia asuhan Sintayong. Namun ketajaman yang ditunjukkan Kanapi merupakan sebuah fenomena. Tak heran banyak yang meminta Timnas Indonesia untuk memanggil penyerang berusia 25 tahun tersebut. Marcelo Rospit mendukung Kanapi untuk dipanggil ke Timnas Indonesia. Ia yakin ketajaman yang ditunjukkannya bukan sebuah kebetulan. Timnas Indonesia dijadwalkan menantang Brunei Darussalam pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan bulan ini, Sintayong disebut akan memanggil 26 pemain untuk ajang tersebut. Belum diketahui apakah Kanapi termasuk dalam daftar nama yang dipanggil. Namun bagi Rospit, cepat atau lambat kesempatan tersebut pasti akan datang. Apalagi jika berhasil membawa Persik naik terus ke papan klasemen. Bukan hanya Kanapi, pemain lain pasti akan mendapat kesempatan juga ke Timnas Indonesia, ungkap Marcelo Rospit. Anggota EXO PSSI Arya Sinulinga menyebut PSSI membuka kemungkinan berkomunikasi dengan kiper Inter Milan keturunan Indonesia Emil Audero Mulyadi. Dia meminta pencinta sepak bola Indonesia bersabar. Emil Audero kembali jadi perbincangan usai PSSI membuka peluang menaturalisasi pemain yang berposisi kiper. Emil jadi pemain yang disebut cocok jika PSSI membutuhkan kiper naturalisasi. Arya mengaku memang ada rencana berkomunikasi dengan Emil Audero dan beberapa pemain keturunan lainnya untuk diproses naturalisasinya. Namun dia enggan menyebutkan secara gamblang rencana itu. Arya mengatakan jika nanti Timnas Indonesia memang butuh sosok kiper elit, Emil akan dipertimbangkan. Namun Arya belum bisa menjamin 100% proses naturalisasi berjalan dengan mulus. Seperti biasa, kami tidak pernah mau menjanjikan karena prosesnya tidak segampang yang kita kira. Ingat loh kemarin kasusnya Sen Patinama, dia sampai 3 kali ke sini dan tidak jalan prosesnya. Jadi kami tidak janji. Kalau ipar Jenner dan sebagainya itu cuma 2 kali ke sini.
Itu pun setelah kami pastikan semua, jadi setelah pasti baru orangnya datang, ungkap Arya Sinulinga. Arya kembali memastikan bahwa terkait Emil Audero masih harus dipastikan lagi ke depan. Pasalnya dia harus menunggu keputusan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Saingan timnas Indonesia yaitu timnas Inggris U17 menjadi salah satu tim yang difavoritkan untuk meraih gelar juara Piala Dunia U17 2023. Skuad Trillions muda pun mempersiapkan diri dengan maksimal jelang berlaga di Indonesia. Bulan lalu, timnas Inggris U17 menjalani turnamen pemanasan di Spanyol. Mereka bahkan sempat menang besar 4-1 atas Spanyol U17. Dalam waktu dekat, timnas Inggris U17 akan kembali menjalani laga uji coba. Mereka akan menghadapi 2 laga sebelum terbang ke Indonesia. Timnas Inggris U17 akan menghadapi Norwegia U17 dalam 2 laga uji coba. 2 laga itu akan digelar di Stadion George Vogt pada 11 dan 13 Oktober mendatang. Timnas Inggris U17 ada di grup yang cukup berat di Piala Dunia U17 2023. Mereka bergabung di grup C pada ajang yang akan bergulir mulai 10 November mendatang. Di grup tersebut ada timnas Brazil U17. Tim dari Amerika Selatan itu juga menjadi favorit lain untuk menjadi juara di Indonesia. Selain itu di grup C Piala Dunia U17 2023 juga ada Iran dan Kaledonia Baru. 2 tim itu berpotensi tampil mengejutkan. Asisten pelatih timnas Indonesia Yo Jae-hoon mengaku belum bisa memastikan apakah dirinya dan pelatih kepala Sintayong masih mendampingi tim Garuda di Piala AFF Senior yang digelar pada akhir 2024 mendatang. Yo Jae-hoon mengatakan situasi kontrak Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia yang belum jelas diperpanjang atau tidak, membuatnya tak bisa memastikan apakah akan bersama timnas Indonesia di Piala AFF Senior pada Desember 2024. Hal ini disampaikan Yo Jae-hoon saat menjawab pernyataan Mamat Al-Khathiri, Hot Podcast Sport 77 Official pada Senin 2 Oktober 2023. Nanti tim pelatih ini yang melatih di AFF Senior bukan atau belum ditentukan, tanya Mamat Al-Khathiri dalam podcast yang tayang di YouTube tersebut. AFF Senior, tanya Yo Jae-hoon. Masalahnya kontrak Coach Shin kan, nanti masalah perpanjangan kontrak Coach Shin sama Federasi PSSI dulu, ungkap Yo Jae-hoon. Diketahui kontrak Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia akan selesai pada setelah Piala Asia mendatang. Sintayong telah menjabat sebagai manajer pelatih timnas Indonesia sejak 2020. Awalnya pria berusia 53 tahun itu menangani 3 timnas level usia sekaligus, yakni timnas Indonesia, timnas U23 dan timnas U20. Kini Sintayong melepaskan tugasnya sebagai pelatih timnas Indonesia U20 dan fokus pada timnas Indonesia dan timnas U23. Pada 2024 sendiri, timnas Indonesia akan menghadapi berbagai kompetisi, termasuk Piala Asia U23 pada April, Piala AFF pada Desember, dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga saat ini belum diketahui apakah PSSI akan memperpanjang kontrak Sintayong. Meski demikian, sudah muncul berbagai rumor soal pengganti pelatih asal Korea Selatan tersebut. Tim nasional Indonesia bakal segera memiliki sosok baru di lini pertahanan yang dipesan Sintayong ke PSSI. Sosoknya punya tinggi 1,9 meter selisih 4 cm dari Elkan Bagot, bek timnas Indonesia andalan Sintayong yang bermain di East Victon. Dia merupakan pemain keturunan blasteran Belanda yang proses memiliki paspor Indonesia sedang berlangsung demi membela timnas asuhan Sintayong. Ya, dialah pemain keturunan Indonesia bernama Jay Ijes, keturunan dari kakek dan neneknya yang berasal dari Indonesia. Seperti diketahui, Jay Ijes beberapa waktu lalu bertemu dengan ketum PSSI Erick Thohir. Bila menjadi bagian timnas Indonesia, Jay Ijes yang bermain di Serie B Italia itu bakal segera mencicipi jurus pamungkas Pratama Arhan. Jurus andalan Pratama Arhan untuk menjadi gol salah satunya melalui skema lemparan ke dalam. Dengan tinggi yang hampir menyamai Elkan Bagot, Jay Ijes hanya menunggu momen manis ciptakan sensasi gol dari asis Pratama Arhan. Lebih jauh, Jay Ijes mengungkapkan betapa menakjubkan dukungan yang diberikan supporter tanah air terhadap dirinya. Sosok pemain belakang yang berkarir di Venezia itu mengungkapkan mimpinya untuk bisa bermain dengan skuad timnas Indonesia. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.